130 ml air hangat, campur dengan 2 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 sendok teh ragi instan, lalu aduk rata. Ini diistirahatkan kurang lebih selama 10 menit. Jika berbuih seperti ini berarti raginya aktif ya. Masukkan ke dalam wadah. Masukkan 1 butir kuning telur. Aduk rata. Masukkan 250 gram tepung pro tinggi. Aduk kembali hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, masukkan 30 gram margarin. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata dan ulek sampai adonan menjadi kalis. Dan ini hasil adonannya sudah kalis, tidak ada lagi yang lengket di bagian wadah. Lalu tutup dengan kain dan istirahatkan kurang lebih selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. 70 gram gula pasir masukkan ke dalam teflon. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, masukkan 1 butir kuning telur, 300 ml susu cair dituang secara bertahap. Lalu aduk hingga tercampur rata sampai adonan menjadi halus. Oh ya, tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk agar tidak bau amis. Ini aku kelupaan. Jika sudah tercampur rata, pindahkan ke kompor. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar tidak gosong. Setelah adonan mengental seperti ini, masukkan 35 gram margarin. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, bisa langsung diangkat. Lalu tutup menggunakan plastik agar permukaannya tidak kering. Ini adonannya sudah mengembang, kemudian kempeskan dan ulen sebentar agar udara yang terperangkap keluar ya. Bagi adonan menjadi 17 bagian. Lalu bentuk bulat. Jika sudah, tutup adonan dengan kain dan ambil salah satunya. Beri sedikit taburan terigu di bagian adonan. Lalu pipihkan menggunakan rolling pin. Ini dipipihkan membentuk oval. Nah, hasilnya seperti ini, lalu dilipat. Letakkan di atas nampan yang sudah dibalut dengan terigu. Lalu istirahatkan kurang lebih selama 25-30 menit ya. Jika ditekan seperti ini balik lagi seperti semula, artinya sudah pas. Ini langsung dicelupkan ke dalam putih telur. Balut dengan tepung panir yang sudah dihaluskan menggunakan blender. Lalu goreng dengan minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah bagian bawahnya berwarna keemasan dan kokoh, ini bisa langsung dibalik. Kemudian angkat setelah matang sempurna. Belah bagian tengahnya menggunakan pisau gerigit tapi tidak sampai putus ya. Lalu beri isian custard secukupnya. Ini diratakan. Dan oles di bagian permukaannya.
Kemudian tempelkan ke kacang tanah yang sudah disangrai dan dihaluskan. Satu resep ini jadi 17 piece roti custard kacang, atau bisa disebut juga tireng belah ya. Untuk jualan bisa dikemas dengan plastik OPP ukuran 11 x 11. Dan harga jualnya 2.500 sampai 3.000-an ya. Roti custard kacang ini beneran enak banget. Tekstur rotinya empuk dan bagian dalamnya lembut. Rasanya juga manis dan gurih dari kacangnya. Cocok untuk titip di kantin maupun di warung. Panaskan secukupnya minyak goreng. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. 2 siung bawang merah yang sudah dicincang. Lalu tumis hingga harum. Masukkan 300 gram dada ayam yang sudah dihaluskan atau dicincang. Kemudian aduk rata sambil ditekan-tekan sampai warnanya berwarna putih pucat ya. Nah, setelah putih seperti ini, tuang 150 ml air. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh cabai bubuk, ini opsional ya. Dan terakhir 1 sendok teh saus tiram. Lalu aduk hingga tercampur rata dan masak sampai kering ya. Nah, jika sudah kering ini bisa langsung diangkat dan disisihkan. Siapkan 100 ml di air hangat. Masukkan 2 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh ragi instan, kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu istirahatkan selama 10 menit. 300 gram tepung pro sedang. Masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk rata. Masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris, ini diambil bagian daunnya saja ya. Aduk kembali hingga rata. Setelah 10 menit diistirahatkan, ini raginya masih aktif ya, lalu tuang ke dalam adonan. Aduk hingga tercampur rata. Oh ya bestie, jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan share, dan untuk yang baru bergabung, tekan subscribe ya. Karena adonan mulai terasa berat, lanjut ulang menggunakan tangan sampai tercampur rata atau sampai adonan bisa dikulung ya. Jika adonan lengket bisa ditambahkan terigu kembali, lalu istirahatkan selama 15 menit. Beri taburan terigu pada bidang datar. Setelah 15 menit, ini diulek sebentar. Kemudian pindahkan ke bidang datar. Bagi adonan menjadi 16 bagian atau dengan berat 34 gram, lalu bulatkan. Ambil adonan dari yang pertama kali dibentuk bulat, lalu pipihkan. Kemudian beri isian sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya ini ditutup hingga benar-benar rapat agar nanti tidak kebuka. Bentuk bulat kembali dan permukaannya sedikit dipipihkan. Hasilnya seperti ini. Ini diistirahatkan cukup 5 menit saja ya, jangan terlalu lama. Setelah diistirahatkan, tuang sedikit minyak goreng ke dalam teflon dan panaskan. Kemudian goreng menggunakan api yang paling kecil. Jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, ini bisa langsung dibalik. Lalu bagian permukaannya ini ditekan-tekan agar hasilnya rata.
Nah, jika sudah matang merata, ini bisa langsung diangkat. Untuk namanya, ini roti bawang isi ayam dan hasilnya sebanyak 16 piece. Ini lumayan jumbo ya. Tekstur rotinya empuk dan agak kenyal. Ini rasanya enak dan gurih, sedikit pedas ya. Ini cocok untuk jualan di warung maupun di kantin atau bisa dijadikan isian snack box. Untuk jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 10x10 dan diberi alas kertas cup agar lebih menarik. Ini cocok untuk jualan 2.500 sampai 3.000-an per piece. Sekian dulu ya, terima kasih sudah menonton, semoga sukses.